Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan Bu Siska dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari kemarin. Masih ingat kan materinya tentang apa? Yaitu teks eksposisi. Benar sekali. Kali ini sebelum Ibu mulai, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semuanya, dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini langsung saja materi yang telah kita pelajari sebelumnya tentang teks eksposisi. Kita sudah belajar tentang pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya. Kali ini, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini? Kalian harus menguasai tentang apa saja KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Apa saja yang harus kalian pahami? Yang pertama, kalian harus bisa mengungkapkan struktur teks eksposisi. Kemudian membandingkan kebahasaan dari dua teks eksposisi. Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Kaidah bahasa dari teks eksposisi itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama, banyak menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas. Jadi, dalam teks eksposisi itu istilah-istilahnya sesuai dengan bidang yang dibahas. Yang kedua, dia banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Yang ketiga, dia menggunakan kata berimbuhan yang berasal dari kata sifat. Nanti kita bahas. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat verbal, yaitu kalimat berpredikat verba. Antara lain ada aktif transitif dan aktif intransitif. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tadi, banyak menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas. Istilah. Istilah itu sama saja dengan arti atau maknanya. Kalau kita menjumpai istilah-istilah dalam bidang tertentu, contohnya di bidang lingkungan hidup. Ada kata polusi, ada kata reboisasi, ada kata habitat. Nah, bagaimana kalian mencari maknanya atau artinya? Kalian bisa mencari di KBBI. Nah, kalian pedoman saja dengan KBBI. Tidak mungkin kalian menentukan makna ini nanti atau mencari artinya ini kalian mencarinya sembarangan atau kalian menentukannya sendiri. Kalian harus mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang digunakan itu sesuai bidang yang dibahas. Kalau kalian nanti membahas di bidang lingkungan, jadi ada contohnya di sini polusi, reboisasi, ada kata habitat. Di bidang pertanian misalnya, ada kata apa misalnya. Kalau di bidang pertanian sendiri ada kata irigasi, ada kata misalnya apa terasering dan lain sebagainya. Bidang peternakan, kemudian di bidang pendidikan. Kalau kalian di bidang pendidikan misalnya ada kata kurikulum, kemudian istilah-istilah. Jadi istilah yang dimaksud di sini itu istilah yang digunakan dalam bidang tersebut, bukan secara umum. Jadi lebih ke spesifik di bidang yang kalian bahas. Yang kedua, jadi paham ya kalau ini banyak menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas. Yang kedua, banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kata sifat itu banyak sekali. Contohnya ada kata serius,
Ada kata akurat, ada kata alami. Ini juga nanti kalian bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata sifat. Kemudian ada yang ketiga, menggunakan kata yang berimbuhan berasal dari kata sifat. Kata yang berimbuhan yang asalnya itu dari kata sifat. Contohnya, kalau kata sifatnya ada kata tipis, ada kata kilau. Dia merupakan kata berimbuhan penipisan. Nah, kata penipisan ini asalnya kata dasarnya itu kata sifat dari kata tipis. Tapi karena dia mendapat imbuhan pe dan an, maka dia menjadi nominal. Yang kedua, ini juga dia itu berasal dari kata sifat kilau, mendapat imbuhan ber dan an. Jadi berkilauan ini menjadi verba. Jadi yang ketiga dia menggunakan kata berimbuhan yang asalnya itu dari kata sifat. Yang keempat, kaidah kebahasaan yang keempat itu banyak menggunakan kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Apa itu kalimat aktif transitif dan intransitif? Kalimat aktif transitif bisa kalian simak. Kalimat yang berpredikat, kalimat yang berpredikat, yang predikatnya itu dia membutuhkan objek. Jadi kalau transitif itu membutuhkan objek. Jadi predikatnya dia butuh objek. Contohnya, ini ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya yang pertama, objek itu dikenai suatu pekerjaan. Kemudian dapat diubah menjadi kalimat pasif. Predikatnya merupakan kata kerja yang berimbuhan me atau apa di sini? Memper. Jadi predikatnya itu berupa kata kerja yang imbuhannya me atau memper. Kalimatnya mempunyai pola dasar SPO, subjek, predikat, dan objek. Jadi ingat-ingat saja, kalau transitif berarti predikat itu membutuhkan objek. Dia bisa dijadikan kalimat pasif, objeknya dikenai tindakan, predikatnya merupakan kata kerja yang memiliki imbuhan me atau memper. Kalimatnya, polanya, strukturnya itu subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Bisa ditambahi dengan keterangan. Kemudian, contohnya, ayah mengecat rumah. Nah, ayah mengecat rumah bisa tidak ini objeknya dihilangkan? Ayah mengecat. Apabila kata ayah mengecat saja, apakah sudah punya arti apa yang dicat? Nah, jadi dia butuh objek. Si predikat ini membutuhkan objek. Ayah mengecat rumah. Predikatnya itu mengecat rumah sebagai objek. Apabila objek dihilangkan, dia tidak memiliki arti. Orang akan bingung, orang akan bertanya, kira-kira ayah akan mengecat apa? Nah, ketika kalimatnya itu ditambah dengan objek, maka memiliki arti. Ayah mengecat rumah. Nah, jadi dia sudah kalimat yang lengkap. Bisa dijadikan pasif atau tidak kalimat ini? Kayak kita coba. Ayah mengecat rumah. Kalau dijadikan kalimat pasif bagaimana? Jadi, rumah dicat ayah. Nah, bisa toh? Berarti ini adalah kalimat transitif karena si predikat membutuhkan objek. Selanjutnya, contoh yang lainnya, jadi tidak hanya strukturnya itu SPO saja, tapi bisa ditambah pelengkap atau keterangan, baik itu tempat, waktu, dan lain sebagainya. Ayah membelikan aku sepeda baru. Nah, ini imbuhannya dari kata beli, mekan. Nah, ayah membelikan aku sepeda baru. Kira-kira bisa dipasifkan? Aku dibelikan ayah sepeda baru.
Nah, dia butuh objek. Ayah membelikan sepeda baru. Siapa? Misalnya objeknya dihilangkan. Siapa yang dibelikan sepeda baru? Kita belum tahu. Nah, ini kalimat yang sudah lengkap. Jadi ini kalimat transitif karena si predikat membutuhkan objek. Kami menonton film animasi di bioskop. Nah, kami sebagai subjek, menonton sebagai predikat, film animasi sebagai objek di bioskop, keterangan tempat. Nah, kalau kalimat ini, misalnya, dia tidak butuh objek misalnya. Kami menonton di bioskop, apa yang ditonton? Jadi, dia si predikat ini butuh objek. Kami menonton film animasi di bioskop. Kalau dijadikan pasif bagaimana? Misalnya di bioskop film animasi kami ditonton oleh kami dan lain sebagainya ya. Contoh yang lain masih banyak. Jadi kalau kalimat aktif transitif itu si predikatnya membutuhkan objek. Beda dengan kalimat aktif intransitif. Kalau kalimat aktif intransitif, predikatnya itu tidak membutuhkan objek. Ciri-cirinya, dia tidak bisa dipasifkan. Berpola SPK atau SP. Kemudian kata kerja mempunyai verba dasar dan imbuhannya itu berkan, ter, atau ke an, dan lain sebagainya. Contohnya, Amar sedang memancing. Amar sedang memancing. Lah Bu, ini kok imbuhannya mebu. Kok boleh? Coba. Bisa dipasifkan tidak? Amar sedang memancing. Dipancing sedang Amar. Kira-kira betul atau salah? Ya, toh berarti ini kalimat intransitif. Dia tidak membutuhkan objek karena dia sudah punya arti. Amar sedang memancing. Ya, berarti Amar memancing. Kemudian Adi berlari. Sudah jelas kalimatnya. Kemudian Andang berkerumun di pasar. Anjas tersedak. Maria kesakitan dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat ini contoh dari kalimat aktif intransitif di mana si predikat tidak membutuhkan objek. Dia strukturnya apa di sini? Amar sedang memancing. Strukturnya adalah S dan P. Adi berlari. S, P. Andang berkerumun di pasar. S, P, dan K. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi contohnya ini kalian bisa pelajari. Jadi kalian bisa bedakan bagaimana ciri dari kalimat aktif transitif dan bagaimana ciri dari kalimat aktif intransitif. Nah, sudah selesai. Jadi sedikit ya, kita belajar kali ini tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas. Kemudian yang kedua, menggunakan kata sifat atau adjektiva, cantik, kemudian cepat, lambat, pintar, cerdas, sangat cantik. Ciri-ciri dari adjektiva itu apa? Dia bisa ditambahi kata saling, kemudian ditambahi apalagi tercantik, tertampan, paling cantik, paling tampan, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata berimbuhan yang berasal dari kata sifat. Kemudian yang terakhir, dia banyak menggunakan kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Ingat-ingat, kalau in itu berarti dia tidak membutuhkan objek, tapi kalau tran berarti dia butuh objek. Si predikatnya itu butuh objek, itu transitif. Kalau intransitif berarti si predikatnya tidak membutuhkan objek. Betul sekali. Nah, sudah selesai. Nah, untuk kali ini ada tugas untuk kalian. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Tidak usah ditulis soalnya, tidak apa-apa. Kalian langsung saja membuat masing-masing satu kalimat fakta dan kalimat opini. Apa saja terserah.
Yang penting masing-masing satu. Kemudian kalian buatlah contoh kalimat aktif transitif dan aktif intransitif masing-masing satu. Yang ketiga, silakan kalian buat satu paragraf minimal 5 kalimat argumen berdasarkan tema tentang pandemi COVID-19. Argumen itu berarti apa di situ? Argumen itu apa pendapat kalian tentang temanya pandemi COVID-19. Jadi kalian berusaha untuk mengungkapkan pendapat kalian. Minimal ada 5 kalimat dalam satu paragraf. Silakan kalian kerjakan secara individu, penuh dengan tanggung jawab, jangan saling mencontek, karena Siska tahu bagaimana kerja keras kalian. Nah, ini silakan kalian kumpulkan tepat waktu karena kedisiplinan juga menjadi nilai untuk kalian nantinya. Silakan kalian belajar lebih giat lagi. Dan ini masih ada lagi. Kalau yang ini nanti kalian silahkan menjodohkan. Jadi kalian jodohkan saja istilah dan makna yang sesuai dengan menuliskan nomor dan huruf yang sesuai. Misalnya, nomor 1 ini pasangannya dengan B, nomor 2 pasangannya dengan A. Nah, ini dicari di mana, Bu? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau yang ini, kalian harus melengkapi analisis turunan dan afiksasi. Buatlah tabel seperti contoh soal sama persis seperti ini. Jadi, kalian jenisnya apa? Terbesar itu jenisnya nominal, verbal, atau adjektif kata, imbuhannya apa, kata dasarnya apa, kata dasar ini nanti jenisnya apa, sampai dengan nomor 5. Yang terakhir, buatlah masing-masing satu kalimat yang menggunakan kata adjektiva dan frasa adjektiva. Nah, sudah selesai. Silakan kalian simak pembelajaran kali ini. Kalian pahami betul. Kalau kalian belum paham, silakan ditanyakan. Sebelum Bu Siska akhiri, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap tenang di rumah, stay di rumah, selalu belajar dan belajar. Jangan lupa kalian